Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Melisa, NPM B1A020300. Saya dari kelas D, mata kuliah Hukum Dagang. Untuk tugas hukum dagang pada kali ini, saya menjelaskan tentang LC atau Letter of Credit, yang mana saya akan menjelaskan yaitu yang pertama pengertian LC, yang kedua konsep LC, yang ketiga peranan, yang keempat keuntungan, dan yang terakhir yaitu contoh kasus dan analisisnya. Yang pertama yaitu pengertian LC atau Letter of Credit adalah salah satu instrumen pembayaran yang sangat penting dalam perdagangan internasional, yaitu dengan sebuah cara pembayaran internasional yang memungkinkan eksportir menerima pembayaran tanpa menunggu berita dari luar negeri setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan ke luar negeri. Adapun konsep letter of credit secara sederhana merupakan pengambil alihan tanggung jawab pembayaran oleh pihak lain atas dasar permintaan pihak yang dijamin untuk melakukan pembayaran kepada pihak penerima jaminan berdasarkan syarat dan kondisi yang ditentukan dan disepakati. Dalam perdagangan internasional, LC memiliki beberapa peranan, yaitu yang pertama memudahkan pelunasan pembayaran transaksi ekspor, yang kedua mengamankan dana yang disediakan importir untuk membayar barang impor, dan yang ketiga yaitu menjamin kelengkapan dokumen pengapalan. Dan adapun keuntungan menggunakan LC, yaitu yang pertama bagi pembeli. Keuntungannya itu pemenuhan kontrak, yang mana adanya jaminan bahwa pembayaran hanya dilakukan atas adanya kepastian bahwa si penjual memenuhi kewajibannya secara benar. Yang kedua yaitu adanya pengendalian manajemen atau cash flow serta peluang memperoleh fasilitas pembiayaan bank. Yang ketiga yaitu kenyamanan dalam pemanfaatan keahlian pihak ketiga, yaitu bank dalam pelaksanaan pembayaran atas dokumen yang sah. Yang kedua bagi penjual, yang pertama yaitu pemenuhan kontrak, adanya jaminan bahwa dia akan mendapatkan pembayaran secara penuh dalam waktu yang dijanjikan. Yang kedua, pembayaran segera akan memperlancar likuiditas dalam pelaksanaan bisnisnya. Yang ketiga, adanya kenyamanan di mana penagihan pembayaran pada banknya sendiri atau melalui bank di negaranya sendiri. Ya, adapun terakhir yaitu contoh kasus. Yang saya ambil yaitu kasus dari PT Citra Senantiasa Abadi atau PT CSA, yang mana bergerak dalam bidang usaha industri polipropilen. Teguh Bentoro dan Anhar Setiawan tercatat sebagai pemilik saham masing-masing 99% dan 1%. Sedangkan pengurus PT CSA, Anhar Setiawan sebagai direktur dan Teguh Bentoro sebagai komisaris. Teguh Bentoro juga berprofesi sebagai konsultan pajak pada PB dan CO. Berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia diketahui PT CSA memperoleh perlakuan istimewa dalam memperoleh fasilitas LC dari Bank Kenturi, seperti modus PT SPI LC untuk PT CSA ini dikeluarkan berdasarkan instruksi Robert Tantular, yaitu pemegang saham Bank Kenturi, dan Hermanus Hasan Muslim, Direktur Bank Kenturi. Semuanya didasarkan pada keterangan dari pimpinan kantor pusat, pimpinan kantor pusat operasional KPO Senayan, yaitu Linda Wangsadinata. Fasilitas Letter of Credit atau LC nomor 0525 LC 08B yang diberikan kepada PT CSA sebesar 20 juta US dollar. Jaminannya atau margin deposit berupa deposito senilai 2 juta US dollar atau 10% dari plafon LC. Fasilitas LC tersebut digunakan untuk transaksi impor nafta dari Bunge SA Singapura sesuai kontrak nomor BSA SG
S0859081190. Bank penjaminnya Dresdner Bank Switzerland Singapura dan bank koresponden Dresdner Bank Switzerland Jakarta. Adapun analisis dari kasus tersebut yaitu transaksi LC tidak seharusnya ada yang mendapatkan perlakuan istimewa dalam memperoleh fasilitas LC dari Bank Century dan tidak semestinya ada campur tangan dari pemegang saham Bank Century tersebut. Seharusnya ada prosedur komprehensif khususnya menyangkut kemampuan atau kondisi keuangan perusahaan yang dijalankan oleh bank yang bersangkutan sesuai dengan kebijakan perkreditan bank dan pedoman pelaksanaan kredit bank. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK juga mencatat adanya pelanggaran PT CSA terhadap kebijakan pengkreditan bank dan pedoman pelaksanaan kredit yang dikeluarkan Bank Century nomor 20/SK DIR/Century/4/2005 tanggal 21 April 2005. Pelanggaran itu terkait dengan tidak dibuatnya LRKU dan tidak ada perjanjian kredit beserta pengikatan lainnya yang diperlukan. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.